jadi kenal dan bisa-bisa kebanyakan tuh juga teman-temanku itu ada yang dapat proyek dari dosen itu juga. Jadi ya itu salah satu keuntungan jadi asisten praktikum aktif di kampus, tapi aku nggak punya organisasi. Nah, aku pengen fokus ke akademik nih. Timeline untuk pendaftaran koneksi. Iftalk Informatika Berbicara. Halo Kodingas, kembali lagi di podcast ini episode yang ketiga dengan aku pastinya Putri Dian dalam acara Iftalk Informatika Berbicara. Nggak bosan-bosan nih, kami jelasin lagi untuk kalian yang mungkin baru nonton dan baru dengar podcast ini. Aku bakal jelasin apa sih Iftalk itu. Jadi Iftalk itu adalah sebuah podcast yang dimana membahas hal-hal yang menarik yang tentunya ada di Prodi Informatika UAD dan informasi lainnya secara lebih menarik untuk teman-teman semua. Jadi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube HMIF untuk selalu dapat info up to date lainnya. Oke, di episode kali ini aku berkesempatan bisa ngobrol sama salah satu asprak dari Prodi Informatika. Mungkin teman-teman banyak yang kenal sama narasumber kali ini. Jadi bintang tamu kali ini adalah Mas Diko. Halo Mas Diko, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Mas Diko, kalau boleh untuk mengawali podcast ini, boleh memperkenalkan diri dulu sebelum kita ngobrol nanti. Oke, mungkin sebelumnya perkenalan ya. Oke, namaku Diko Saktista, biasa dipanggil Diko. Aku dari informatika ya, dari angkatan 21. Oke. Mas, aku kan dari tadi tuh udah bilang dan udah kenalin Mas Diko itu asprak gitu kan. Nah, asprak itu apa sih gitu? Mungkin kan buat maba-maba kan belum tahu apa itu asprak. Nah, mungkin bisa dijelasin Mas. Oke, jadi asprak itu adalah asisten praktikum ya. Nah, di sini kan kita di Prodi Informatika ini itu kan ada praktikum yang nggak cuma pelajaran teori aja gitu. Jadi kita ada praktikum juga. Nah, untuk praktikum ini kita itu nggak diajarin langsung atau diampu sama dosen. Jadi untuk tentang praktikum ini itu yang ngajarin itu biasanya asisten praktikum, yaitu bisa kakak tingkat seperti itu. Oke. Terus jadi asisten praktikum tuh gimana caranya Kak? Tahapannya tuh apa gitu? Kalau untuk tahapan jadi asisten praktikum itu biasanya tuh ada pendaftarannya dulu gitu. Nanti ada di web Reklab ya. Nah, itu nanti ada pendaftaran, biasanya ada timeline untuk pendaftarannya dulu, terus nanti habis daftar, nanti itu ada tesnya juga pastinya. Nah, untuk tesnya ini tenang aja, itu tesnya nanti diuji langsung sama dosen dan nggak susah itu kok. Jadi santai aja. Oke. Terus dari Mas Diko sendiri, kan Mas Diko katanya saya dengar kan udah dua periode lah ya jadi asprak. Itu tips and trick untuk lolos itu gimana? Tips and trick ya. Kalau dari aku ya, menurutku apa ya kalau tips and trick ya? Mungkin itu sih. Kalau aku ya pribadi itu biasanya aku ngambil mata kuliah yang aku asprakin itu yang aku suka. Emang aku pribadi passion gitu sama mata kuliah itu gitu. Jadi kalau untuk tips and trick ya lebih ke suka aja sih sama mata kuliahnya. Kalau kalian suka kan pasti enjoy gitu ya belajarnya. Jadi nanti waktu tes pun kalian enjoy, nggak yang tertekan atau gimana. Terus juga tesnya nggak susah-susah banget kok. Jadi santai aja. Oke. Boleh. Terus Mas, alasan Mas Diko jadi asprak tuh apa gitu? Alasannya nih? Iya. Kalau alasannya ya, jadi dulu itu aku kan angkatan 21. Nah, aku waktu maba semester 1 sama semester 2 itu kan zaman Covid ya. Akan angkatan 21. Nah, itu waktu Covid masih online juga. Terus aku dengar katanya tuh banyak mahasiswa kupu-kupu gitu kan. Kuliah pulang gitu. Nah, aku nggak mau tuh jadi kayak gitu. Tapi di sisi lain aku tuh nggak suka yang ikut organisasi gitu. Karena emang sebelumnya belum pernah gitu. Jadi aku pengen aktif di kampus, tapi aku nggak punya organisasi. Nah, aku pengen fokus ke akademik nih. Caranya gimana? Terus aku nemuin yang namanya asisten praktikum. Jadi di semester 3, aku coba daftar dan alhamdulillah keterima dan ya sampai 2 periode gitu. Keren.
Jadi selama 2 tahun atau 2 periode ini ngasprak itu udah pernah ngasprak apa aja sih Mas? Oke, apa ya? Jadi aku pertama kali ngasprak itu tuh semester 3 ya berarti. Semester 3 itu aku cuma satu mata kuliah aja di semester itu tuh dasar pemrograman gitu. Nah, itu pertama dasar pemrograman itu semester 3, terus di semester 5 juga aku ngasisten dasar pemrograman lagi karena memang suka ya sama dasar pemrograman. Terus juga pernah pemrograman berorientasi objek (PBO) itu di semester 5 juga. Terus juga struktur data itu juga di semester 5. Terus juga apa lagi ya? Di semester 6 kemarin itu ada APPL. Terus matdis, lupa aku. Pokoknya yang ngoding-ngoding lah, aku emang passionnya di situ gitu. Tapi masalahnya ini informatika pasti praktikumnya ngoding semua. Iya, kebanyakan gitu. Oke. Terus kenapa ngambil asprak gitu selain tadi nggak pengen ngambil organisasi, kenapa ngasprak? Kan banyak tuh yang lain gitu, kenapa harus asprak dan udah berjalan 2 tahun gitu loh. Oke, jadi kenapa harus asisten praktikum? Jadi waktu itu karena aku kan emang pengen fokusnya itu cari soft skill, professional skill sama hard skill gitu ya. Nah, aku cari-cari gitu dan di UAD itu dia memfasilitasinya dengan asisten praktikum gitu. Dari professional skillnya dapat, soft skillnya dapat, hard skillnya pun juga dapat. Jadi untuk soft skill kita bisa public speaking, time management, critical thinking itu dapat semua. Untuk professional skill jelas kan kita jadi asisten praktikum, kita punya koneksi yang lebih luas, kita punya teman yang lebih banyak kan. Professional skillnya juga dapat. Terus untuk hard skillnya juga kita sebagai asisten itu juga belajar gitu. Kita enggak yang terus kita bisa terus menggurui adik tingkat, enggak gitu ya. Kita juga belajar. Jadi kita sama-sama sharing knowledge, kita sama-sama sharing ilmu di situ. Jadi hard skillnya pun juga dapat. Gitu kenapa aku milih jadi asisten praktikum. Terus enaknya apa jadi jadi asprak gitu? Enaknya. Wah, kalau enaknya apa ya? Banyak dong. Banyak. Pasti yang pertama itu mungkin dari lebih banyak koneksi gitu. Karena ya di kuliah ini kan koneksi itu penting, apalagi nanti kalau kita udah mau terjun ke dunia kerja gitu kan. Kerja itu kebanyakan tuh bukan lowongan pekerjaannya itu dari poster-poster dari mana, tapi kebanyakan mah dari mulut ke mulut gitu. Dan mulut ke mulut itu kebanyakan itu ya harus dari koneksi gitu. Jadi semakin memperbesar koneksi kan semakin baik gitu, apalagi di bidang akademik gitu kan, asisten praktikum gitu. Jadi kita dapat temen juga, kita dapat koneksi yang luas, dapat pengalaman juga gitu. Mungkin enaknya di situ sih. Sama ini Mas, aku mau nanya, itu kan enaknya. Nah, salah satu relasinya itu adalah kenal dosen juga, ya kan? Nah, selama ngasprak itu pernah nggak sih kayak langsung sharing sama dosennya gitu, atau Mas Diko juga konsultasi sama dosen yang ngampu itu pernah nggak, dan bisa ceritain nggak gitu? Oke, jadi pernah ya. Jadi kalau jadi asisten praktikum itu pasti kita juga jadi lebih sering kontak lah sama dosen gitu kan. Kita jadi sering ngobrol-ngobrol kayak materi UTS nanti apa, materi UASnya apa, terus misal materi kita jadikan satu di pertemuan ini bagaimana Pak, gitu-gitu kan banyak ya. Jadi banyak obrolan, kayak jadi kenal. Dan bisa-bisa kebanyakan tuh juga teman-temanku itu ada yang dapat proyek dari dosen itu juga. Jadi ya itu salah satu keuntungan jadi asisten praktikum kayak gitu. Oke. Terus dari tadi kan kita ngomong enaknya, yang gak enaknya apa sih Mas? Waduh, gak enaknya ya. Kalau nggak enaknya jadi asisten praktikum ya, kalau menurutku pribadi itu ya karena kita asisten, kita kan mengajar gitu, kita juga harus menginput nilai pastinya. Nah, kalau kita nginput nilai itu agak ribet sih. Kita udah nginput benar-benar, kadang ada yang kelupaan gitu. Terus juga yang nggak enak ya, itu kadang ada yang protes gitu. Kadang ada yang protes, Mas kok nilaiku kayak gini ya Mas, kan aku kemarin dapat segini gitu kan. Udah gimana nih gitu kan. Tapi tenang aja, itu juga bagian gak enaknya juga, tapi juga seru gitu loh, bagian dari pengalaman yang seru gitu. Karena semakin gak enak kan nanti waktu jadi pengalaman semakin seru biasanya kayak gitu. Terus kan
Kalau dari aku sendiri itu kan biasanya suka tuh ngechat aspek malam-malam segala macam gitu kan. Itu kalian sendiri keganggu atau enggak sih Mas? Waduh, itu ngechat aspeknya cowok apa cewek tuh malam-malam, waduh. Dua-duanya lah gitu. Oke, jadi kalau untuk keganggu sih, kalau aku pribadi nggak begitu ya, karena kan juga dijawab besoknya juga bisa gitu kan ya. Tapi biasanya aku juga langsung jawab sih, karena pasti mereka tuh ngechat malam itu juga pasti juga lagi butuh banget gitu kan gitu. Jadi kalau misal ada yang mau protes nilai malam ya it's okay, nanti aku jawab oke, nanti aku cek ya gitu. Jadi kalau untuk keganggu sih enggak ya, mungkin karena emang lagi itu aja apa, mungkin lagi deadline atau mungkin lagi pusing banget, mas kok nilaiku jelek, padahal ya it's okay. Sama biasanya itu aspek ngasih deadline-nya tuh mepet banget. Itu tuh gimana Mas? Nah ini ya guys ya, ini salah satu bagian dari protes nih. Nah deadline-nya mepet banget ya, itu kan biasanya udah dirundingkan sama dosen gitu. Jadi kita udah merundingkan sama dosen untuk tugas kayak gini, untuk soal kayak gini. Itu kalau deadline-nya berapa sih, 2 jam gitu gimana. Kalau dosen mah nggak apa-apa mas gitu. Gitu, jadi ya itu udah pertimbangan lah, jadi harusnya emang sesuai kemampuan. Tapi biasanya kalau banyak protes mengenai waktu itu biasanya untuk yang praktikum online itu biasanya banyak banget protes Mas. Itu kalian sendiri nanggepinnya gimana Mas sebagai asprak gitu? Kalian bakalan memperpanjang waktu atau enggak? Oke, mungkin kalau online itu emang agak ribet ya. Kita juga sebagai asisten juga kalau misal praktikum online tuh jujur aja lebih ribet. Kayak input nilainya juga, terus juga makan jam kita lagi santai kan di rumah gitu kan. Nah, jadi untuk biasanya banyak mahasiswa juga yang protes gitu, mas kok deadline-nya cepet gitu kalau online, padahal kan lebih susah biasanya kalau online gitu kan. Nah itu tuh mungkin kalau dari kita, kalau memang yang protes banyak atau memang kita sekiranya kita soalnya ini emang susah gitu, kita juga bilang dosen kalau ditambahin waktu boleh apa enggak, ternyata boleh ya itu kita kasih perpanjangan kadang, kalau enggak telat nggak apa-apa deh, cuma nilainya nggak bisa maksimal kayak gitu. Jadi tenang aja gitu, nggak terus yang strict banget. Kita juga asisten praktikum kan juga mahasiswa, kita juga sama-sama belajar kayak gitu. Oke Mas, terus kan tadi tuh di chat di chat praktikan kan malam-malam, terus juga belum lagi ngampus, mungkin ada kegiatan di luar. Nah itu cara ngatur waktunya gimana untuk Mas Diko sendiri? Oke, kalau aku ya, kalau cara ngatur waktunya itu gimana ya? Mungkin ya kan waktu kita awal milih jadwal asisten juga, itu kan kita juga milih slot praktikum ya, kita mau ngampu yang jam berapa. Nah mungkin kalau aku tuh biasanya naruh jadwalnya itu yang bareng sama waktu aku ke kampus. Misal aku pagi jam 7 ada kelas gitu sampai jam 9. Nah biasanya aku milih slot yang setelah itu jam 10. Jadi sekarang di kampus, nggak yang pulang berangkat ke kampus, pulang berangkat ke kampus. Jadi itu salah satu cara aku memanage waktu gitu loh. Biar lebih efisien kayak gitu, biar lebih enak lah gitu, nggak terus bolak-balik ke rumah ke kampus kayak gitu. Oh, berarti kalau asprak itu juga milih slot sendiri juga ya, Mas? Iya, jadi nggak cuma itu mahasiswa yang milih slot praktikum, tapi asisten juga nanti milih slot, dia bisanya tuh ngampu di jam berapa kayak gitu juga. Oh, soalnya dulu tuh pas awal masuk dan tahu ada asprak, ya aku kira asprak tuh dibagiin jadwalnya, ternyata enggak, kayak RS-an gitu, kita juga milih slot juga, kita juga rebutan nih antar asisten. Aku bisa ini gitu. Ngewar juga ya. Ngewar juga asik tuh, salah satu asiknya jadi asisten. Oke. Terus pengalaman yang paling berkesan selama jadi asprak itu apa Mas? Selama 2 tahun ini gitu. Oke, kalau paling berkesan sih mungkin ya itu tadi ya, aku bisa dapat banyak teman gitu. Sebelumnya kan online doang gitu kan, semester 1, semester 2. Nah semester 3 itu aku dari ngasisten itu bisa dapat banyak temen yang satu passion juga, sama-sama suka di ngoding gitu lah, sama-sama suka di bidang akademik kayak gitu kan. Jadi mungkin dari situ itu berkesan banget sih, jadi punya koneksi yang luas, jaringan yang luas, teman-teman yang satu passion gitu tuh, ya itu sangat berkesan gitu. Oke. Terus Mas, kan kalau misal kita praktikumnya offline tuh ya udah biasa lah, kita kan mengikuti sesuai modul juga gitu. Nah kalau misalkan online itu tuh Mas sendiri punya nggak sih tips and triknya juga buat
bisa nyelesain tepat waktu juga gitu loh. Kalau misalkan di lab kan kita ya udah tahu waktu gitu, terus juga udah langsung siap. Kalau online kan biasanya siap nggak siap ya, harus jimit, harus bikin laporan, kadang tidur, jimit tidur gitu kan. Nah kalau Mas Diko sendiri caranya gimana buat praktikum online itu? Kan Mas Diko juga semester satunya online. Nah, itu gimana Mas? Kalau aku untuk caranya kalau praktikum online tuh ya pokoknya jangan menunda-nunda lah. Kan kita ada 3 nih ya kan di praktikum kita itu. Pertama ada pre-test, langkah praktikum, post-test. Kalau di offline kan langkah praktikumnya itu ya kita cuma tinggal ngikutin apa yang disuruh sama kakak aspraknya, kita dapat nilai langkah praktikum. Tapi kalau online deadline-nya juga cuma 2 jam maksimal sampai malam jam 12 gitu kan. Padahal kita ada pre-test, tulis tangan, nggak boleh itu kan, nggak boleh ngetik. Terus langkah praktikum juga ribet banyak, post testnya masih susah gitu kan. Mungkin kalau untuk caranya tuh sering-sering tidak menunda pekerjaan itu dan juga sering-sering explore sendiri. Karena menurutku ilmu yang ada di kuliah itu sebatas pembukaan aja nih. Kita cuma segini doang dapat di kuliah gitu. Tapi kadang tuh kayak dari soal-soal praktikum itu tuh bisa lebih panjang kayak gitu. Kita bisa dapat lebih banyak lah kalau kita ekspor sendiri. Jadi justru dengan online itu kita berkesempatan untuk ekspor lebih gitu, walaupun deadline-nya mepet kayak gitu. Yang penting jangan nunda. Bener-bener. Meskipun online itu sebenarnya bisa dibilang waktunya lebih lama dibanding praktikum langsung. Cuma satu kita praktikumnya sendiri. Terus paling juga diajarinnya lewat Jimit, itu pun ya cuma sebentar, belum lagi masalah jaringan. Terus juga sambil tidur. Bener. Atau sambil ngobrol sama teman kan, biasanya ngumpul. Terus juga dari video YouTube biasanya. Sedangkan kan masih banyak juga yang gak suka dengan metode itu gitu. Lebih enak kalau diajarin langsung gitu. Oke. Terus itu kan yang tadi tuh sebelumnya pengalaman yang enak. Terus yang gak enaknya apa Mas? Masih banyak. Kalau nggak enak tuh juga banyak sih, tapi yang paling nggak enak ya, yang paling memalukan nih kalau jadi asisten praktikum itu, misal lagi praktikum offline nih, terus live coding kan, asistennya ngoding juga, terus praktikannya nanti diminta ikutin, kitanya error ngodingnya, itu salah satu yang memalukan itu nggak enak. Tapi ya udah kan kita sebagai asisten juga belajar kan, kita sama-sama belajar, kita tuh anggapnya skill kita tuh sama, cuma kita sebagai asisten lebih dulu masuk UAD gitu lah ya. Jadi ya it's okay, common mistake gitu. Jadi ya walaupun memalukan tapi ya udahlah. Tapi itu salah satu yang paling memalukan. Terus kalau misalkan yang praktikum online gimana Mas? Apa yang memalukan juga? Kalau praktikum online itu yang nggak enak dan memalukan itu biasanya kalau nggak ada yang jawab. Misal kita udah jimit 1 slot 40 orang gitu ya. Terus asitnya ada 4, yang 3 hilang-hilangan kalau online juga kan. Nah, misal kita yang jadi ngisi materi gitu. Kita udah jelasin panjang lebar, kita ngomong apa tapi gak ada yang jawab, ini pada paham gak ya? Gak ada yang jawab, dikacangin. Nah itu tuh, itu gak enak sih praktikum online kayak gitu. Tapi juga yang ngikutin praktikum online juga males-malesan ya. Iya, karena ya online tuh ya gak enak, lebih enak offline lah ya. Iya, benar. Di kampus. Oke. Terus kok betah sih Mas jadi asprak sampai 2 periode? Kenapa? Oke, kok betah ya? Waduh, ya karena jadi asisten itu kan suatu self achievement gitu ya bagi kita. Kita pasti kayak ada tesnya juga, ada saingannya juga, ada yang nggak keterima, ada yang diterima. Kalau kita keterima lolos jadi asisten kan pasti ada bangga sama diri kita sendiri gitu kan. Nah itu saat yang bikin betah sih, kayak misal besok aku mau daftar ini deh gitu, kita jadi suka, kita jadi makin explore, belajar lebih gitu. Jadi ya juga teman-temannya juga enak, satu passion juga kan sama kita, jadi ya betah-betah aja gitu. Terus juga di UAD ini kan ada ruang asisten juga kan, jadi kayak enak di dalam situ, bisa ngobrol-ngobrol sama teman, bisa belajar bareng gitu-gitu. Oke. Ngomongin belajar bareng gitu Mas, kalau misal ada praktikan yang pengen belajar bareng sama asprak itu sebenarnya bisa nggak sih, boleh nggak gitu? Bisa ya, jawabannya bisa, dan itu sering terjadi gitu. Dulu waktu aku pernah juga waktu ngasisten dasar pemrograman di semester 3 itu, aku kayak buat kelas khusus gitu malam. Itu emang aku lagi ambis-ambisnya jadi asisten juga tuh. Nah itu buat ada tingkat yang masih semester 1, itu kan aku pasti semester 3. Itu aku kalau malam misal ada yang Mas aku bingung bagian ini nih, dia ngechat malam-malam, itu oke gitu kan. Kalau aku ada waktu ya aku ajarin gitu. Terus dia
juga kadang minta mas kalau meet gimana gitu, ya nggak apa-apa. Kalau ada temanmu yang bingung juga join aja nggak apa-apa, nanti aku ajarin gitu. Tapi bentar ya, soalnya aku lagi di luar atau apa, pokoknya santai aja, fleksibel gitu, tergantung asistennya juga, apakah asistennya emang lagi free atau mau atau enggak kayak gitu. Oke. Bisa lah. Terus Mas Diko itu sebagai asprak mungkin punya kalau kesah nggak sih selama jadi asprak, apalagi untuk ngasprakin maba gitu yang memang baru pertama kali, tuh ada keluhan apa Mas gitu yang mungkin bisa diceritain lah gitu. Oke, mungkin kalau kesahnya tuh kita sebagai asisten ya, kita kadang itu udah, apalagi ke maba ya kan, mereka mungkin masih kaget ya sama dunia perkuliahan, masih ingatnya duduk di kelas gitu kan, tiba-tiba di lab gitu kan. Nah mungkin kalau ke saya tuh, kalau kita sebagai asisten itu ya kadang kita udah semangat nih mau asisten kita buat materi yang bagus, kita udah mikirin caranya, kita semalam juga udah belajar biar kita waktu jelasin enak, gampang diterima. Tapi malah kadang ada juga praktiknya yang tidur, kadang ada yang praktiknya ngobrol sendiri, kadang ada yang praktikannya nggak niat, kayak aduh menganggap enteng kita gitu. Kita tuh sebagai asisten nggak harus yang kayak senioritas harus gimana, kita tuh mungkin saling menghormati aja lah. Kita kan juga ngomong, kita juga pingin kalian bisa gitu ya. Jadi ya kita saling menghormati, kalian bisa mendengarkan gitu, bisa berusaha juga untuk bisa gitu. Jadi bukan cuma kita yang berusaha buat kalian bisa, tapi kalian juga berusaha untuk bisa gitu loh. Oke. Terus Mas, worth it nggak sih jadi asprak gitu kalau dari Mas Diko sendiri? Masa 2 periode nggak worth it? Aduh. Iya kan? Iya. Kan buang-buang waktu. Jadi kalau worth it atau enggak itu menurutku worth it banget sih, karena ya banyak yang udah aku laluin itu semua tuh berasal dari sebatas asisten praktikum gitu. Kayak kemarin aku pernah dikasih kesempatan jadi fasilitator MSIB Camp kayak gitu. Itu juga awalnya aku ikut MSIB karena perbincangan dari mulut ke mulut waktu jadi asisten gitu, apa sih MSIB begitu. Terus kemarin juga sempat jadi pembicara narasumber sosialisasi matkul peminatan. Itu juga karena ya pada kenal aku karena aku asisten praktikum. Jadi asisten praktikum tuh luas juga, kayak organisasi juga gitu loh. Walaupun ya lebih ke akademik gitu kan. Jadi tetap dapat jaringan luas, koneksi yang luas kayak gitu. Jadi ya kalau worth it atau enggak, worth it banget kalau menurutku. Oke. Mungkin ini terakhir ya. Mungkin pesan buat teman-teman yang mau jadi asprak itu apa Mas? Oke, kalau pesannya apa ya? Mungkin buat kalian ya yang masih semester berapa aja lah, kalian mau di semester 7, mau di semester 5 gitu sekarang, kalian kalau mau jadi asisten mungkin jangan ragu lah ya. Tinggal daftar aja, kayak nothing tulus gitu. Kalau enggak keterima juga ya udah, next semester mungkin daftar lagi gitu. Asalkan kalian memang passion di mata kuliah itu, memang suka di mata kuliah itu, coba kalian daftar jadi asisten praktikum kalau memang kalian pingin gitu kan, bisa belajar lebih, pingin sharing ke praktikan kayak gitu. Jadi ya nggak ada kata terlambat lah ya buat belajar gitu, karena jadi asisten tuh juga belajar, kita bukan cuma praktikan yang belajar ya gitu. Jadi ya jangan ragu lah, jangan takut. Tapi kalau misalkan pengen banget tapi takut itu gimana Mas? Ya aku dulu waktu semester 3 waktu pertama kali asisten juga gitu, kayak aku pengen banget nih jadi asisten dasar pemrograman, tapi takut kalau aku nanti overthink lah pokoknya. Kalau nanti aku waktu ngajar nggak sesuai sama yang dimau praktikan, atau kalau nanti aku nggak lolos, kalau nanti aku dimarahin dosen, atau nanti aku sama asisten yang lain gimana gitu kan, pasti ada ya rasa takut di dalam diri kita. Tapi ya lawan lah rasa takut itu, karena ya dulu aku juga gitu, juga takut-takut gitu, tapi ya aku lawan, terus aku tes juga, aku jawab sebisanya, semampuku gitu, dan alhamdulillah lolos. Kalau nggak lolos ya udah next semester coba lagi di mata kuliah yang kalian suka gitu kan, nothing tulus juga gitu. Jadi ya lawan aja, worth it kok. Oke. Mungkin karena aku tadi juga itu bilang udah terakhir mungkin ya, kita dari sepanjang kita ngobrol itu aku nangkepnya
jadi asprak itu banyak keuntungannya. Iya. Terus jangan takut-takut. Juga kalau untuk mahasiswa baru jangan takut juga sama aspraknya. Benar. Ya sama-sama menghormati dan sama-sama mengerti aja. Iya, gitu. sama-sama mahasiswa juga. Iya. Coba kita lebih dulu masuk ke Wadi gitu kan. Kalau Santai aja. misal kalian selama praktikum nggak tahu ya udah panggil mas mbaknya Ya, gitu kan. tanya nggak apa-apa gitu. Ya jangan takut kayak misalkan ada yang error terus diem aja jangan. Ya itu sering banget tuh. Iya. Kan tanya aja nggak apa-apa gitu. Kita malah suka gitu kalau ada yang error terus dia tanya daripada dia diem gitu Iya. kan. Jadi kita kayak dia tuh mau untuk bisa gitu, berkeinginan untuk bisa kayak gitu. Soalnya kalau error terus diem aja juga nanti yang rugi diri sendiri. Iya, diri sendiri yang rugi. Nanti malah ujung-ujungnya protes lagi. Protes kan? nilai. Iya, Kan padahal kita- error gitu. Oke, jadi mungkin segitu aja Pak Dimas. Mungkin kalau ada pertanyaan yang belum aku tanyain ke Asprak ini, boleh komen di bawah. Nanti siapa tahu Mas Diko jadi part 2 lagi di sini kan. Oke, segitu dulu Kak Dimas. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube HM ini, supaya kalian juga lihat dan nonton video-video HM lagi lainnya nanti. Dan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.